Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 6, panas dan perpindahannya, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Adapun kompetensi dasarnya yaitu kompetensi pengetahuan. 3.3 meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media chat dan elektronik. Adapun kompetensi keterampilannya 4.3 menyajikan ringkasan teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Siapkan alat tulisnya, kita belajar bersama ya. Tetap fokus teman-teman. Materi yang akan kita pelajari adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi dan unsur-unsurnya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu hal atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Isi teks eksplanasi disajikan berdasarkan fakta atau data yang ada. Perhatikan paragraf berikut ini. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup yang lainnya, termasuk manusia. Bacaan tersebut merupakan salah satu contoh teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Salah satu bentuk media cetak adalah buku, majalah, dan koran. Informasi apa yang kalian dapat dari bacaan tadi? Untuk mencari informasi, kita perlu kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata penting dalam sebuah paragraf. Kata kunci dalam paragraf tersebut adalah energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Kata kunci tersebut merupakan hal yang penting atau pokok yang berada dalam paragraf tersebut. Setelah kita mendapatkan kata kunci, kita dapat mendapatkan informasi penting, yaitu matahari merupakan sumber energi panas yang bermanfaat untuk proses fotosintesis. Selanjutnya kita akan belajar tentang struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Dan yang ketiga, bagian kesimpulan. Pernyataan umum merupakan bagian pembuka teks eksplanasi yang berisi informasi yang telah diketahui orang dan disampaikan secara lugas. Bagian yang kedua yaitu deretan penjelas. Deretan penjelas merupakan bagian dari teks eksplanasi yang berisi informasi tambahan atau pendukung dari pernyataan umum. Bagian ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulan merupakan bagian penutup teks eksplanasi yang berisi hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Cara mengetahui informasi penting dalam teks eksplanasi.
Yang pertama, membaca isi teks secara keseluruhan dengan seksama. Yang kedua, memahami setiap bagian teks eksplanasi. Yang ketiga, mencatat inti informasi dari setiap bagian teks, mulai dari pernyataan umum, deretan penjelas atau pendukung, hingga kesimpulan teks eksplanasi. Dalam membuat ringkasan, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, membaca dan memahami isi teks secara menyeluruh. Yang kedua, menentukan gagasan utama setiap paragraf. Yang ketiga, menuliskan dan mengembangkan gagasan utama sesuai isi teks asli menggunakan bahasa sendiri. Yang terakhir, membaca ulang ringkasan yang sudah dibuat sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan. Agar lebih paham, coba perhatikan contoh berikut ini. Longsor adalah sebuah peristiwa di mana terjadinya gerakan tanah atau biasa disebut geologi yang terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Tanah longsor atau ambles secara garis besar bisa terjadi karena dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor penyebab bergeraknya material tersebut. Mari kita urai kalimat tersebut menjadi 3 bagian teks eksplanasi. Paragraf tersebut terdiri dari 3 kalimat. Mari kita ingat kembali struktur teks eksplanasi. Longsor adalah sebuah peristiwa di mana terjadinya gerakan tanah atau biasa disebut geologi yang terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Kalimat tersebut merupakan pernyataan umum dari teks eksplanasi. Pernyataan umum merupakan pembuka dari sebuah teks. Kalimat selanjutnya, tanah longsor atau ambles secara garis besar bisa terjadi karena 2 faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Kalimat tersebut merupakan bagian deret penjelas karena menjelaskan dari pernyataan umum yaitu tentang longsor. Selanjutnya adalah kalimat yang ketiga atau yang terakhir. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor penyebab bergeraknya material tersebut. Kalimat tersebut merupakan bagian kesimpulan karena berisi hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas, yaitu tentang faktor yang menyebabkan tanah longsor.